Salam sehat. Saya Ketua Puskocina sangat berkesan dan merasa bahagia. Berterima kasih kepada CU Kasih Sejahtera yang mempraktikkan kegiatan pemberdayaan bersama anggota. Yang kita tahu bahwa Credit Union itu belum lengkap, belum tumbuh benar, hanya menjadi tubuh saja ketika hanya ada lembaga keuangannya, tetapi dilengkapi dengan lembaga pemberdayaan, kegiatan pemberdayaan seperti ini, sungguh anggota itu hidup dalam roh CU yang benar. Dan saya sangat terkesan bahwa ternyata kegiatan berkelompok itu benar menunjukkan aktivitas yang positif, bahwa banyak orang berinteraksi, orang bisa bekerja sama, yang menunjukkan nilai-nilai pelaksanaan dari nilai-nilai CU itu sendiri, tetapi juga mereka menghasilkan, ya, bisa secara nyata meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga dengan adanya tambahan pendapatan baru dari hasil usaha yang dilakukan secara berkelompok ini. Terkait dengan kebun anggur yang dikelola oleh ibu-ibu usia lansia ini, bagaimana kesan Bapak? Saya sangat bahagia. Sebetulnya pada saat panen perdana waktu itu kami diundang hadir. Saya kebetulan baru dari peresmian, jadi sudah kembali ke Pontianak, tidak bisa ikut serta. Ternyata hidup ini berharga, tidak tergantung berapa usia kita. Ketika banyak orang merasa sudah tua dan seterusnya, ternyata masih tetap beraktivitas seperti ini, hasil tidak menyangkal proses. Dan saya terima kasih karena ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua ini juga terus menyemangati orang muda supaya terus bangkit, bahwa CU menyediakan pemberdayaan untuk siapa saja, baik tua maupun muda, dan semua yang serius, yang sungguh-sungguh itu akan mendapatkan hasil yang melimpah. Silakan memberikan himbauan melalui channel UKM Aufi, Pak Nardi. Saya menghimbau siapa saja yang mengaku mengembangkan Credit Union untuk fokus pada pendampingan anggota melalui pemberdayaan. Karena fakta menunjukkan bahwa anggota-anggota yang berproses melalui pemberdayaan sungguh akan menjadi anggota-anggota yang loyal, anggota-anggota yang berkualitas, anggota-anggota yang memang lebih meningkat kualitas hidupnya karena manfaat CU yang langsung mereka rasakan melalui usaha kelompok yang mereka lakukan. Terus berupaya untuk membentuk kelompok-kelompok usaha produktif di tengah-tengah anggota kita. Bapak Uskup, ada pesan apa tentang kegiatan perkebunan anggur ini, Bu? Waktu itu kami dapat motivasi dari lembaga CUKS Keuskupan, dari pastor-pastor, bahwa kalau boleh KP Penturawini ini kalau boleh lahannya besar, daripada lahannya ini dijadikan hutan, kalau boleh anggota-anggota yang paling terdekat dengan lembaga ini ambil alih untuk bisa mengelola ini, kebun ini, untuk bisa menanam anggur. Saat berawal itu juga kami keras kepala. Ini Bapak, karena kami sudah lansia begini, kami tidak mampu untuk bisa mengolah ini. Tapi ternyata memang puji Tuhan, akhirnya memang kami berhasil. Sampai terjadinya tahun kemarin, walaupun hasilnya hanya beberapa kilo saja, tidak sampai ton, tapi sampai panen simbolis bersama Yang Mulia Bapak Uskup dan Bupati Timur Tengah Utara. Bapak Uskupnya bisa disebutkan nama lengkapnya, terus Bapak Bupatinya boleh disebutkan nama lengkapnya? Bisa. Silakan. Uskup Monsinyur Dominikus Sako. Bapak Bupati Dr. Andus Juandi, Dr. Andus David Juandi. Ternyata hafal ya, Bu? Hafal karena kita punya pemerintah setempat, kita harus tahu. Bapak Lurah Ibu siapa namanya? Bapak Lurah Alfredus Bana SP. Sampai dengan Pak RT, Pak RW kenal? Kenal. Oke. Bu, Ibu, pesan Bapak Uskup yang paling mendalam untuk menyemangati Ibu apa? Pesan dari Bapak Uskup yang mulia bahwa sekarang saya juga turut senang karena dengan adanya lansia 10 orang
bisa terjadi menggali 361 pohon, lalu harus kamu gantikan saat itu. Ini lahan ini ada tumbuhan-tumbuhan pohon tuak, lalu kamu matikan ini pohon tuak, lalu diganti dengan apa? Kami janji kami akan ganti dengan tanaman anggur. Akhirnya terjadi pohon anggur bertumbuh dengan baik, berkembang dengan subur, lalu terjadi panen simbolis di 2021 tanggal peresmian kantor. Iya, betul. Tahap pertama kami kembangkan dengan parunisasi. Tahun kedua pun parunisasi, tahun ketiga pun parunisasi, tahun keempat kami kembangkan ke anggur. Lalu sisanya itu kami sisihkan untuk parunisasi usaha kios. Maka terjadi panen simbolis itu di tahun 2021 bulan September, yaitu dengan Yang Mulia Bapak Uskup Atambua. Ya. Kabarnya ini panen perdana juga dengan Bapak Uskup, Ibu? Iya, panen perdana dengan Yang Mulia Bapak Uskup, lalu dengan Bupati Timur Tengah Utara. Oh, itu kapan? Terjadinya tanggal 9 September 2021. Ibu kenapa tertarik dengan anggur? Karena pemerintah TTU dengan ini bagian agama Keuskupan Atambua merasa bahwa ternyata anggur ini juga bisa berhasil di daerah panas. Akhirnya terjadi karena kami tanam sekitar 361 pohon. Oh, 361. Yang jadinya yang mungkin 200 lebih, 100 agak mati juga, tetapi kami sudah isi kembali dengan anggur. Ini Ibu pekebun anggur apa namanya? Anggur ini Kombas satelit anggur. Jenis anggurnya apa aja? Jenis anggurnya Jupiter, Ninel, ini habis ini ada Teras, 3 macam. Itu berarti dari jenis anggur dari Ukraina ya? Ukraina. Iya. Terima kasih. Ibu ke depannya kebun anggurnya mau diapakan? Kalau boleh kebun anggurnya ini lalu kami dikunjungi terus-terus sudah berapa kali dari Cina, dari Jakarta, dari Kalimantan sudah pernah kunjungi kami terus-terus. Kami ingin untuk kalau boleh dari rombongan dari Cina ini dengan ini Kalimantan, Jakarta bisa membantu kami berupa apa saja. Kalau bisa untuk fasilitas dengan kedatangan rombongan kunjungan ini, kalau bisa lihatlah kami karena kami sekarang umur lansia. Kami tidak bisa mampu untuk menover rumput. Kalau boleh dikasih kami mesin potong rumput, untuk alat semprot, untuk ini fiber. Kami kekurangan fiber. Memang dari CU sangat menolong kami, membantu kami, tapi ya tidak mungkin karena kombasnya ini banyak kombas. Tapi yang lebih difokus itu adalah anggur untuk kami di KP Penturawini. Pak Rudi, tolong memberikan kesan apa, Bapak dari mana? Silakan. Ya, saya perwakilan dari Astaka Anti Jakarta. Ya, memang saya kenapa tertarik memang melihat kebun anggur, memang agak nggak menyangka di daerah seperti ini dengan kondisi cuaca panas, ternyata anggur bisa tumbuh dengan baik seperti itu. Bapak Mama di sini, jika juga berkenan, di Kombas yang pertama sana, kami coba memberikan pupuk secara gratis untuk uji coba. Tapi kalau di sini berkenan, kami juga bisa distribusikan untuk pupuk secara gratis untuk diuji cobakan. Karena ini pengalaman kami di Jawa, di mana pupuk kami itu juga sangat baik untuk untuk anggur, pupuk organik. Jadi Bapak Mama di sini kalau mau coba mungkin bisa berapa pokok dicoba, jangan semua, berapa pokok dicoba. Mana yang lebih baik, siapa tahu lebih cocok untuk tanah di sini dan bisa menghasilkan panen yang lebih produktif, bobotnya lebih banyak, kemudian batang cabang-cabang buahnya pun lebih banyak seperti itu. Jadi itu Bapak Mama yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami support terhadap perkembangan daripada apa namanya Bapak? Kombas satelit. Mohon maaf belum terbiasa. Kombas satelit. Terima kasih juga tadi sudah dikasih tunas apa namanya? Untuk saya batang. Saya sudah disiapkan batang stek untuk ditanam nanti. Untuk bisa dicoba di Jakarta. Semoga juga cocok tanahnya dan hasilnya juga baik.